semua ya. Iya lah Pak. Seluruh dunia ini pendapatannya menurun. Target PAD Badan Pendapatan Kota Kupang tidak mencapai target sesuai penetapan APBD tahun 2020. Dari angka target 116 miliar rupiah meliputi 9 wajib pajak yang dikelola, mengalami penurunan 24 hingga 30% pasca mewabahnya virus COVID-19 pada bulan Maret lalu. Untuk mengetahui penurunan PAD akibat mewabahnya COVID-19, berikut ikuti wawancara eksklusif bersama Kepala Badan Pendapatan Kota Kupang, Dr. Iwayan Ari Wijana S. Putra, MSI bersama host channel YouTube News Daring, Yohanes Henuk. Internal kita Badan Pendapatan, terus dengan TAPD. Iya. Ya bukan Kota Kupang aja, mungkin semua ya. Iya lah Pak. Seluruh dunia ini pendapatannya menurun. Ya. Jadi kalau kita di Badan Pendapatan yang kita kelola secara langsung itu kan ada beberapa pajak, ada 9 pajak daerah. Iya. Hotel, restoran, terus hiburan, terus Ya. penerangan jalan, pajak parkir dan seterusnya. Iya. Yang mana pada saat penetapan APBD 2020 yang kami kelola sendiri 116 M. Iya. Tapi kalau digabung lagi dengan perangkat daerah yang lain, target PAD kita 2020 itu sebenarnya 200 M. 200 M. Nah, dengan situasi kemarin, kita mulai bulan Maret, ya sampai sekarang kita masih menjalani pandemi COVID, kita sudah secara internal kami sudah merasionalisasi dengan beberapa teman-teman dari dinas lain. Contoh dinas lain itu ada dinas kesehatan, dinas perhubungan, kebersihan, yang semua termasuk dalam badan atau dinas pengelola PAD. Nah, dari sana kita simpulkan bahwa terjadi secara keseluruhan ya, terjadi penurunan sekitar 24-30% dari 200 M itu. Dari 200 M itu yang secara menyeluruh. Nah, khusus yang dikelola oleh Badan Pendapatan ini yang hilangnya cukup besar. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan yaitu pajak daerah tadi. Saya pakai contoh pajak hiburan. Nah, sekarang kan semua ditutup nih. Betul. Artinya dari Maret, April mungkin nggak tahu sampai kapan tuh nol. Walaupun Januari ada gitu loh. Itu. Terus pajak restoran pasti menurun karena sekarang lebih banyak take home. Beli makanan tidak boleh makan di situ karena social distancing, harus bawa pulang. Perhotelan. Nah, hotel apalagi bornya, tingkat huniannya sangat menurun. Jadi itu semua menurun. Nah, kalau di kami sendiri itu rata-rata penurunnya sampai 40%. Prediksi kami sampai di Desember apabila Agustus pandemi ini bisa tertangani dengan baik. Nah, sehingga waktu rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah kami sudah sampaikan bahwa kita dari 200 M secara keseluruhan kita akan kehilangan sekitar 40-45 M. Nah, ini kan dirasionalisasi lagi di tingkat tim anggaran pemerintah. Nah, kemarin kita sudah sampaikan data ya. Kita sudah sampaikan data untuk nanti dibahas sampai ke perubahan anggaran. Nah, baik Pak Kepala Badan, ini mungkin harapan Bapak terkait dengan dampak dari wabahnya COVID ini ke depan seperti apa Pak? Ya, kalau di lapangan kami sekarang memang kami belum melakukan kegiatan untuk turun ke lapangan. Kenapa? Karena kami juga ikut berkaitan dengan physical atau social distancing. Jadi kami hanya pasif sekarang, kami tunggu di kantor, ya. Karena peraturan daerahnya kita tidak bisa menolkan pajak daerah. Jadi kalau makanya ada beberapa hotel, ada beberapa restoran minta untuk dinolkan. Saya bilang ini kan pajak daerah, ini kan kembali lagi self assessment, hitung sendiri oleh wajib pajak. Kalau memang tidak ada yang nginep di hotel itu, maka dia kan nol juga. Gitu. Kemudian kalau di rumah makan, ya ada makan cuma 2 orang ya, dari 2 orang itu aja gitu. Hanya memang kadang-kadang ada ikutannya untuk operasional mereka. Jadi kesulitan, kenapa? Karena mereka punya pegawai dan sebagainya. Tapi karena di Perda pajak daerahnya tidak ada pos mayor, jadi kami belum mengeluarkan. Hanya kita memberi kelonggaran biasanya tanggal 9 setiap bulannya itu mereka sudah harus store. Kalau tidak lewat tanggal 10 maka kena denda. Nah, dendanya ini yang kami hilangkan dan waktu store-nya pun kami perpanjang karena kami sangat yakin
omset pasti menurun semua seperti yang tadi saya bilang. Nah, terus tetap kita menginformasikan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk bahwa nih pajak ini tetap berjalan. Memang awalnya kita tidak tahu bahwa akan ada COVID, padahal kami sudah mempersiapkan untuk 150 titik itu kami pasang tapping box. Contohnya begini, di restoran A kita taruh tapping box. Setiap kali ada orang yang makan, pada saat bayar otomatis pajaknya sudah masuk. Nah, ternyata begitu kita mau pasang dan rencana launching hari ulang tahun pemerintah kota yang kemarin tanggal 24 total sudah begini ya. Kami peralatannya sudah disiapkan oleh Bank NTT. Nah, ternyata kami masih tunda lagi. Ini karena kerjasama itu Pak ya? Iya. Nah, oleh karena itu ya untuk masyarakat mari kita sama-sama untuk mempercepat pandemi ini selesai dulu. Ya, caranya ini kita ikut protokol pemerintah bahwa harus jaga social distancingnya atau jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan bla 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 semua. Nah, kalau itu sudah berlalu, ya kita harap jadi seolah-olah kita mulai dari nol. Mulai dari nol juga. Karena bahwa kita ini lagi sakit. Kita pulih lagi kembali itu lebih kuat. Iya, itulah yang kita bilang. Saya bilang kemarin bahwa ya wajib pajak tidak usah takut, ya, karena pasti ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan kita pedomani. Contohnya begini, waktu COVID ditetapkan oleh Pak Presiden Jokowi, Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Menteri Keuangan kan sudah di 10 areal pariwisata pajak 0, kan gitu. Nah, sayangnya kita kan tidak masuk 10 itu, yang NTT kan yang masuk Labuan Bajo. Jadi kita masih tetap berjalan sesuai undang-undang pajak daerah dan perdanya. Pesannya untuk semua masyarakat tetap sehat, tetap semangat untuk kita sama-sama menghadapi cobaan ini. Moga-moga kita semua bisa sukses. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Sudah bincang-bincang dengan kami. Terima kasih. Ya, tetap sehat,